البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW menyuruh para imam kalau sholat itu meringankan. Kenapa? Karena di kalangan makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua, dan juga ada orang yang memiliki keperluan. Makanya sebagaimana dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW, yaitu kisah apa itu? Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Kisah apa? Sebagian sahabat yang dia itu ketika Mu'adz ibnu Jabal memanjangkan sholat, maka sahabat ini menghentikan sholat dengan Mu'adz, kemudian menyelesaikan sendiri lalu dia pergi. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal dia sholat dengan membaca surat Al-Baqarah di sholat Isya terakhir. Bayangkan jam 12 membaca Al-Baqarah untuk sholat Isya, tentunya berat untuk para sahabat. Nah, itu sahabat, gimana kita pula? Tapi itu pun yang para sahabat sabar kecuali satu orang, dan dia punya udzur. Kenapa? Itu adalah jadwal dia untuk mengairi pokok-pokok kurma dia yang menjadi sumber nafkah dia. Dia punya udzur. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan orang ini munafik, kenapa dia lebih mengutamakan kurma dia daripada sholat? Oh, ini adalah perkara yang masuk akal. Kalau ada kurma ada sholat, lebih diutamakan sholat lah. Nah, ini munafik. Maka sahabat ini mengatakan, wallahi saya bukan munafik dan saya akan laporkan ini ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah yang marah kepada Mu'adz bin Jabal. Afattanu anta ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Kemudian menyebutkan ini, idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Kalau salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, hendaknya dia meringankan. Baik. Dan Rasulullah tidak menyalahkan sahabat yang tadi. Kenapa? Karena agama ini bukan untuk menyusahkan orang. Ya, Al-Baqarah terlalu berat kalau untuk sholat Isya yang terakhir. Baik. Dan memang dia adalah dzul hajah, dia punya hajat untuk itu. Baik. Adapun para sahabat yang lain, mereka memang sholat dengan Rasulullah, terkadang Al-Baqarah dan lain-lain. Mereka kuat. Nah, kita aja kaum muslimin sekarang, imamnya sekedar membaca Qul huwallahu ahad pun banyak yang tetap nggak sholat juga. Ini keterlaluan. Kalau dipanggil perhimpunan mau, kalau ada pemberitahuan, ada promotion di Cimat, wah penuh tuh Cimat. Nah, masjid promosi setiap saat pahala, nggak mau mereka. Baik. Cuma syahidnya di sini hendaknya kita memperhatikan keadaan para makmum. Bukan dengan alasan biar makmumnya tidak sulit, nggak usah sholat aja. Bukan itu. Tetap sholat itu diadakan, memenuhi hak Allah Ta'ala, tapi tidak perlu panjang-panjang. Baik. Dan di sini menunjukkan bahwasanya 4 perkara tadi adalah udzur. Untuk apa? Udzur untuk tidak memperpanjang sholat, yaitu orang badannya lemah. Bukan udzur untuk tidak sholat, ini salah besar, tapi untuk memperpendek sholat. Demikian pula orang yang sakit, tetap dia harus sholat. Bukan dengan alasan sakit dia tidak hadir dalam panggilan Allah Ta'ala, tetap dia sholat, tetapi diringankan. Karena kalau yang memanggil raja atau sultan atau perdana menteri aja, orang yang sakit tetap akan berangkat itu. Dengan mungkin memakai kursi roda atau yang lain-lain, tetap dia pengen berangkat karena panggilan raja boleh jadi ada hadiahnya itu. Nah, ini yang memanggil Allah Ta'ala. Kenapa tidak mau datang? Berarti ini udzur untuk tidak memperpanjang sholat, bukan udzur untuk tidak sholat. Demikian pula kabir, orang sudah tua. Maka tua ini juga menyebabkan datangnya kelemahan, maka hendaknya diperingan bacaannya itu. Demikian pula dzul hajah, orang yang punya hajat. Karena kalau terlalu panjang nanti justru malah sholat dia akan rusak kekhusyuannya dan keikhlasannya. Karena dia punya hajat sekarang untuk mengurus yang lain. Kemudian wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau salah seorang dari kalian itu sholat untuk dirinya sendiri, maka sila dia memperpanjang sesukanya. Dan di sini ada ujian keikhlasan. Kalau sendirian kenapa justru pendek saja? Qul huwallahu ahad dan inna a'tainakal kautsar. Rakaat yang keempat dan kelima juga seperti itu, dan seterusnya. 3 dan 4 seperti itu. Atau kadang cukup satu ayat saja. Tapi kalau dengan orang banyak diperbanyak. Ini namanya Justru tidak ikhlas. Harusnya kalau dengan orang-orang maka pendekkan sesuai dengan keadaan mereka. Tapi kalau sendirian maka perpanjang sesukanya. Engkau sedang berbisik-bisik dengan Allah, cari pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu memperpanjang bacaan kecuali karena dia tahu tentang keadaan dirinya, dia merasa mampu. Dan ini adalah bagus.
Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau beliau sholat dengan masyarakat, membacanya sedikit. Tapi kalau beliau sholat sendirian, terkadang beliau dalam satu rakaat khatam, satu mushaf. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Ini luar biasa. Demikian pula sebagian sahabat yang lain sampai matahari sampai adzan pertama, kadang sampai adzan kedua baru selesai sholat. Karena beliau memang ingin memperbanyak sholat dan memperpanjang sholat, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman bin Tarkhan, dan juga berlomba-lomba dengan anaknya Mu'tamir bin Sulaiman, yaitu sampai wudhu untuk isya itu dipakai untuk subuh, karena memang tidak batal terus menerus sholat mereka, tidak tidurnya di waktu yang lain. Ini sesuai dengan kemampuan dan itu mereka kerjakan sendiri-sendiri, tidak sedang berjamaah dengan masyarakat. Tayyib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Al hadis Samin an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihin nas fayurada anhum muttafaqun alaih. In di sini bukan artinya jika, tetapi dia adalah inna mukhaffafah minas saqilah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu dulu sering beliau meninggalkan suatu amalan yang beliau ingin dan beliau suka mengerjakannya. Kenapa beliau tinggalkan itu? Khasyata an ya'mala bihin nas. Beliau khawatir nanti orang mengerjakan itu juga sehingga diwajibkan kepada mereka. Ini menunjukkan maslahatu al-jami' muqaddamah ala maslahatil fard. Kemaslahatan orang banyak itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan sendiri. Kenapa? Status Rasulullah adalah sebagai teladan. Maka beliau harus ekstra hati-hati. Tidak semua amalan beliau itu yang beliau inginkan itu boleh beliau kerjakan. Dalam artian khawatir nanti orang tahu dan mengerjakan yang sama, sampai akhirnya mereka sendiri yang akan kesulitan. Rasulullah kemampuannya sampai 30 kemampuan manusia biasa dalam masalah kekuatan. Makanya jangan heran beliau kalau sholat sendirian beliau sampai kaki beliau itu berdarah karena panjangnya berdiri. Bayangkan saja, terkadang sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibnu Yaman, hadisnya diriwayatkan Muslim itu, untuk rakaat pertama saja beliau Al-Baqarah sampai selesai. Lalu beliau sambung lagi dengan dengan An-Nisa. Lalu beliau sambung lagi dengan Ali Imran. Ini lebih dari 5 juz. Nah, setelah itu baru beliau rukuk. Tapi kalau dengan masyarakat, dengan para sahabat, beliau tidak memanjangkan sampai seperti itu secara umum. Kenapa beliau seperti itu padahal beliau mampu? Beliau khawatir nanti orang mencontoh itu dan ujung-ujungnya akan menyulitkan mereka sendiri. Boleh jadi Allah Ta'ala akan mewajibkan, sebagaimana dikhawatirkannya masalah itu dalam masalah sholat tarawih itu. Rasulullah sengaja, walaupun beliau suka untuk qiyamul lail banyak-banyak di masjid, tetapi beliau menghalangi beliau dari melakukan itu di masjid kecuali dalam 3 malam pertama saja. Khawatir nanti orang akan mengikuti itu, dan ketika dilihat orang itu memang mampu, maka Allah mewajibkan itu. Dan ini tidak mustahil. Karena hukum asal sholat itu adalah 50 kali sehari semalam. Tapi karena kelemahan umat ini, Allah cuma mewajibkan 5 kali saja, bukan lagi 50. Tapi kalau ternyata para sahabat membuktikan mereka mampu sholat tarawih, maka boleh jadi Allah menambahkan, segini kalian mampu, sudah kalian kerjakan itu secara wajib. Rasulullah khawatir itu. Dan Allah tahu bahwasanya itu tidak disyariatkan. Tapi Rasulullah khawatir. Makanya Rasulullah tidak melanjutkan sholat semacam itu kecuali di rumah beliau sendiri, mencontohkan yang semacam itu. Tayyib. Ini menunjukkan besarnya rahmat Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau ingin sekali kebaikan itu tercurah pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau penuh belas kasihan dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya beliau rela meninggalkan sebagian kesukaan beliau demi demi kebaikan umat itu sendiri. Tahu para sahabat mereka adalah sangat suka kepada kebaikan. Kalau tahu Rasulullah berbuat sesuatu, mereka akan mencontoh. Bayangkan sekedar sekedar duba. Apa itu duba? Kalau di sini labu ya. Sekedar labu saja. Begitu Anas melihat Rasulullah SAW itu suka memakan labu, dia sengaja minta anak-anaknya atau pembantunya itu selalu membuat masakan yang ada labunya.
Anas mengatakan saat itu saya suka labu. Demikian pula ketika Rasulullah diketahui oleh Abu Ayyub Al-Ansari tidak memakan bawang. Abu Ayyub mengatakan saya tidak suka apa yang Anda tidak suka. Nggak pernah lagi dia makan bawang. Nah, kita berat untuk itu. Suka kita bawang. Ada rasa-rasa enak. Tapi itu adalah apa? Semangat para sahabat seperti itu. Maka Rasulullah khawatir nanti menyebabkan apa? Mereka akan terbebani yang besar karena semangat yang besar itu. Maka Rasulullah rela meninggalkan sebagian perkara yang beliau sukai demi kemaslahatan umat. Nah, para sahabat diarahkan kepada apa? Menjalankan yang lain-lain yang jelas syariatnya itu untuk mereka, dan mereka adalah orang terbaik di dalam masalah semacam ini memang. Tayyib. Disebutkan di sini khasyata an ya'mala bihin nas. Karena Rasulullah khawatir nanti orang akan mengerjakan itu. Itu menunjukkan bahwasanya memang yang namanya ibadah itu adalah amalan itu sendiri. Bukan ibadah hanya berupa keyakinan hati selesai. Yakin bahwasanya sholat adalah 5 waktu, dan yakin bahwasanya apa? Sholat-sholat yang lain hanyalah mustahab. Sudah yakin saja, tapi nggak mengerjakan. Yakin bahwasanya zakat itu wajib, tapi nggak kerjakan. Tidak seperti itu. Agama ini didatangkan untuk diamalkan, bukan sekedar hanya untuk diketahui. Makanya di sini disebutkan Rasulullah khawatir nanti orang beramal, menunjukkan memang agama ini adalah amalan. Padahal apa? Mungkin saja untuk sahabat tahu dan meyakini, oh memang itu adalah sunnah. Sudah selesai, Rasulullah nggak perlu khawatir. Tapi kenapa beliau khawatir? Karena beliau tahu bahwasanya agama ini bukan hanya untuk diilmui, tapi juga untuk diamalkan. Nah, Rasulullah khawatir nanti sahabat akan mengamalkan melebihi kemampuan mereka yang Rasulullah mampu itu. Baik. Fayufradu alaihim, lalu amalan itu menjadi diwajibkan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena di zaman Rasul wahyu itu masih terus turun, dan terkadang terjadi penggantian, terkadang terjadi perubahan, terkadang terjadi apa? Perluasan, terkadang terjadi apa lagi? Yaitu sesuatu yang umum dibuat jadi khusus, sesuatu yang mutlak dibuat jadi terbatas dan sebagainya, sesuatu yang mujmal dibuat jadi mubayyan dan seterusnya. Syariat masih terus turun dan wahyu itu masih terus datang silih berganti. Maka masih mungkin sesuatu yang sunnah menjadi mustahab, sesuatu yang wajibnya 1 hari menjadi 30 hari dan seterusnya. Sebagaimana dalam masalah puasa itu dan yang lain-lain. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya para sahabat mengetahui agama ini adalah untuk diagungkan. Makanya para sahabat tidak hanya mengetahui syariat tapi juga berusaha mengamalkan. Dan dari sudut pandang yang lain ini menunjukkan tentang apa? Betapa agungnya kehormatan kaum muslimin. Rasulullah SAW walaupun beliau tahu agama ini untuk diamalkan, tetapi beliau khawatir kaum muslimin menjadi akan kesulitan kalau seluruh perkara yang beliau kerjakan itu diamalkan mereka sampai menjadi wajib. Maka demi kemaslahatan mereka, Rasulullah SAW meninggalkan amalan itu di hadapan mereka. Seperti masalah apa itu? Sholat 2 rakaat setelah asar. Rasulullah mengerjakan itu hanya di rumah siapa? Di rumah Aisyah, di rumah Ummu Salamah saja. Selanjutnya di rumah Aisyah, itu pun niatnya bukan karena setelah asar, tapi sekedar apa? Semulanya adalah sebagai qadha terhadap ba'diyata zuhur. Sementara Rasulullah SAW idza amila amalan asbatah. Rasulullah kalau sudah mengerjakan suatu amalan, beliau akan terus menjalankan itu. Maka apa? Ketika beliau pernah menjalankan itu setelah asar, maka beliau tidak suka untuk meninggalkannya setelah itu. Maka selalu setelah sholat asar, beliau masuk ke rumah istri beliau dan mengerjakan itu. Tapi beliau tidak mengerjakan itu di masjid karena memang hukum asalnya adalah ini tidak disyariatkan 2 rakaat setelah asar. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.